Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas C. Perkenalkan, saya Deliana Malengsang. Saya Salman Alef. Saya Fusia Kesunolan. Kami akan mengedukasikan Bagaimana hak pasien dan pandangan teologis dalam menangani isu pemerkosaan. Teman-teman, mengenai isu pemerkosaan ini merupakan isu yang tidak boleh kita hanya biarkan begitu saja, karena isu ini akan mempengaruhi bagaimana korban dalam menjalani kehidupan sehari-hari dia. Jadi isu ini harus ditangani dengan baik, tentunya oleh lingkungan maupun oleh gereja. Nah, ketika seseorang mengalami kekerasan seksual seperti pemerkosaan ini yang merupakan tindakan yang sangat-sangat tidak manusiawi, tentunya gereja perlu mengambil tindakan yang serius untuk mengetahui bahwa dia itu memiliki hak, pasien itu memiliki hak terhadap tubuhnya. Yang pertama yaitu hak atas keselamatan tubuh. Teman-teman, pasien ini berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan ketika ia mengalami kasus tersebut, di mana segera untuk membawa dia pergi ke rumah sakit atau klinik terdekat dari tempat dia berada untuk memastikan kondisi fisik, apakah ada memar atau tidak, dan untuk mencegah risiko penyakit atau kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, hak atas kerahasiaan, di mana data, cerita, dan hasil pemeriksaan korban ini wajib untuk dirahasiakan oleh tenaga medis. Kenapa demikian? Karena ini untuk melindungi si korban, supaya si korban tidak merasa tertindas dan tersudutkan. Nah, dan gereja juga tidak boleh menyebarkan cerita ini ke sesama jemaat, karena ini akan menimbulkan perasaan yang ganjil dari korban. Yang ketiga, hak untuk didampingi. Nah, korban ini berhak untuk ditemani oleh keluarga. Itu sangat perlu sekali teman-teman, oleh konselor, pendeta, atau orang terpercaya selama proses pemeriksaan dan pelaporan. Jadi dia tidak boleh sendiri, dia harus ditemani dari awal sampai kasus ini terselesaikan. Dan yang keempat, ada hak mendapatkan informasi yang jelas. Nah, korban ini berhak untuk mengetahui setiap prosedur dan hasil pemeriksaan dan pilihan medis yang tersedia. Jadi hasil dari pemeriksaan itu tidak boleh dirahasiakan kepada korban. Justru sebaliknya, korban itu wajib untuk mengetahui hasil dari hasil pemeriksaan ini. Dan yang kelima, itu hak untuk menolak atau menyetujui tindakan medis. Jadi teman-teman, jika korban ini tidak setuju untuk melakukan pemeriksaan, maka kita tidak boleh untuk memaksa dia harus melakukan. Kita harus menunggu dia tenang dulu, berjalannya waktu, kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada dia, supaya dia mau membuka diri dan melakukan pelaksanaan dalam pemeriksaan ini, sehingga tidak membuat dia menjadi stres. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan layanan tanpa diskriminasi. Jadi, tenaga kesehatan ini wajib untuk melayani korban tanpa menghakimi korban, tanpa menyalahkan korban, dan tanpa menolak. Jadi, tenaga kesehatan ini dia tidak boleh menghakimi korban. Kalau dia menghakimi korban, maka korban akan tersudutkan, dia akan merasa dirinya hina. Sehingga itu sebagai tenaga kesehatan itu harus lebih mendekatkan diri, lebih mendukung si korban agar korban tidak memiliki pemikiran yang akan berujung kepada hal-hal yang tidak benar. Sehingga itu tenaga kesehatan ini sangat perlu untuk menjaga sikapnya juga dalam menghadapi korban, tidak boleh menghakimi, tidak boleh menyalahkan, dan tentunya tidak boleh untuk menolak. Itulah bagaimana hak pasien dan bagaimana cara yang harus dilakukan oleh tenaga medis dalam menangani isu pemerkosaan ini. Baik, kita masuk pada pandangan teologis gereja tentang pemerkosaan. Di sini ada 5, yaitu yang pertama, tubuh diciptakan Allah dan sangat berharga, di mana terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-7, di mana pada ayatnya itu menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut segambar dengan Allah. Artinya, tubuh kita bernilai suci dan tidak boleh dilukai. Yang kedua, pemerkosaan adalah dosa dan kejahatan, di mana pemerkosaan bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga tindakan kekerasan yang merusak martabat manusia, di mana korban tidak pernah salah atau pelaku bertanggung jawab penuh secara moral, sosial, dan hukum. Yang ketiga,
Yesus berpihak kepada mereka yang terluka. Sepanjang pelayanannya, Yesus selalu berdiri di sisi orang yang dihina, dilukai, dan tidak berdaya, yang dimana terdapat dalam kitab Lukas pasal 4 ayat 18, dimana gereja dipanggil meneladani sikap kasih yang memuliakan. Yang keempat, gereja adalah tempat yang aman, dimana gereja harus menjadi ruang yang mendengarkan, menguatkan, dan menghakimi, dimana seperti menjadi pendamping rohani, konseling, dan dukungan komunitas adalah bagian dari tugas gereja. Yang kelima, pemulihan adalah proses yang harus dihormati. Setiap gereja pulih dengan ritme berbeda. Seperti gereja harus sabar mendampingi tanpa memaksa dan mendorong korban mencari bantuan medis, hukum, dan psikologis. Nah, kemudian sikap gereja yang harus ditunjukkan dalam isu pemerkosaan. Yang pertama yaitu gereja harus percaya dan dengarkan korban. Karena korban ini membutuhkan ruang aman untuk bercerita tanpa merasa diragukan. Nah, gereja ini harus menjadi pendengar pertama yang hadir dengan empati, bukan dengan kecurigaan. Yang kedua yaitu gereja tidak boleh bertanya atau mengomentari hal yang menyalahkan korban. Nah, pertanyaan yang harus dihindari itu pertanyaan seperti kenapa sih tidak melawan pada saat itu. Nah, pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang harus dihindari karena sikap menyalahkan korban itu dapat memperburuk trauma si korban dan membuat korban itu tidak mau mencari bantuan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu gereja ini mempunyai sikap yang harus mendampingi untuk mendapatkan layanan medis dan hukum, di mana gereja ini perlu menolong korban mengakses rumah sakit, visum, dan proses hukum bila korban ini memilih untuk melaporkan kejadian tersebut. Nah, pendampingan ini itu menunjukkan bahwa gereja ini hadir sebagai penyokong, bukan sebagai penonton. Nah, yang berikutnya yang keempat yaitu memberikan konseling pastoral berbasis belas kasih. Nah, di mana pendeta atau konselor gereja itu perlu memberi penghiburan rohani, doa, dan dukungan emosional yang lembut tanpa memaksa si korban dengan embel-embel segera pulih. Tetapi proses pemulihan ini membutuhkan waktu. Jadi gereja ini mempunyai peran sebagai konseling pastoral dengan belas kasih. Yang kelima yaitu lindungi privasi korban dan menjaga kerahasiaannya. Nah, ini berupa nama, cerita, dan identitas dari si korban ini tidak boleh disebarkan, bahkan kepada sesama jemaat pun. Jadi kerahasiaan dalam bentuk perlindungan yang sangat penting. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dadah!